Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farid di sini. Saya ingin menginformasikan sedikit banyak pengalaman saya memakai mobil Fortuner VRZ yang kebetulan tipenya TRD dan menggunakan mobil CR-V turbo yang tipe Prestige. Nah, pengalaman saya memakai kedua mobil ini pastinya dari masing-masing kendaraan ada kekurangan, ada kelebihannya, dan tidak semua mobil itu sempurna. Tapi paling tidak ini bisa menjadi rujukan buat teman-teman yang ingin membeli mobil Fortuner VRZ atau mobil CR-V Prestige tipe turbo. Mana yang menurut kalian memang benar-benar ingin kalian beli, layak untuk dibeli berdasarkan pengalaman saya. Yang jelas dua mobil ini punya kekurangan dan punya kelebihan. Tidak ada mobil yang sempurna di sini. Nah, pertama-tama mungkin sedikit saya bahas. Kalau dari sisi bentuk, dua-duanya ini sampai detik ini mungkin menurut saya sih mobil-mobil ideal lah untuk kelas SUV ya. Walaupun kalau yang ini lebih ke SUV rider frame, kalau yang ini mungkin lebih tipe SUV arahnya ke crossroad ya, bukan yang SUV beneran gitu. Kalau dari sisi menurut saya, kalau dari sisi mengenai tingkat keredamannya jauh Fortuner itu lebih lebih senyap di dalam dibandingkan CR-V turbo. Saya juga nggak ngerti kenapa ya, walaupun si Fortuner ini bannya memakai ban AT, tapi tingkat keredamannya, tingkat ketenangannya, tingkat kesenyapannya itu jauh dibandingin CR-V. Jadi kalau kita mau di jalan tol, mau kita di jalan biasa, itu nggak ada suara road noise-nya, itu nggak ada. Walaupun memakai ban ETI, beda dengan CR-V. Walaupun dari sisi tampilan yang mungkin lebih lebih manis ya, tidak gahar seperti Fortuner. Tapi yang pertama kali kesan saya yang cukup mengagetkan adalah road noise mobil ini sangat-sangat tinggi sekali. Padahal bannya masih bagus, artinya bannya baru. Terus juga saya pastikan ini dari sananya, saya pernah lihat itu ada peredamannya di spakbor-spakbornya. Tapi begitu kita masuk mobil ini, masuk ke jalan tol, apalagi jalan yang bukan aspal, itu road noise-nya luar biasa berisik. Dan saya juga nggak tahu, tapi informasi mengenai road noise ini memang di bengkel resmi maupun di teman-teman para pengguna Honda CR-V Turbo yang memang katanya memang ginilah karakter Honda. Tapi saya yakin kalau bannya ini diganti dan peredamannya itu ditambah, kita pun di sini saya pun sudah menambah peredaman di keliling ban. Tapi tidak sebodi ya, tidak diredam sebodi, tapi di sekeliling ban saja. Itu lumayan lah mengurangi tingkat kebisingan walaupun tidak signifikan. Itu yang pertama. Jadi kalau bicara keredamannya jauh lebih senyap, lebih smooth, lebih tenang di Fortuner VRZ. Tapi CR-V itu road noise-nya luar biasa berisiknya. Selanjutnya ya, kalau bicara kenyamanan di sisi lain, karena ini suspensinya memang keras dan memang tipenya leather frame, memang sedikit banyak sangat berpengaruh dari sisi kenyamanan. Jadi kita agak ajrut-ajrutan lah ya bahasanya ya, ajrut-ajrutan dan tidak senyaman kaki karena
CR-V sendiri kan boleh bilang suspensi sedan di sini, bukan suspensi seperti leather frame. Jadi jauh lebih nyaman kalau dari suspensi adalah jauh lebih nyaman CR-V dibandingkan Fortuner. Nah, kalau dari sisi kenyamanan suspensi, kalau dari sisi untuk tampilan, dua-duanya sih ini masalah selera aja. Ada yang suka Fortuner, ada yang suka CR-V, ada yang terkesan lebih jahat, ada yang terkesan lebih manis. Tapi saya yakin kedua mobil ini adalah mobil-mobil yang memang diidamkan oleh orang lah untuk dibeli. Karena ini mobil-mobil dua ini mobil yang paling laris tahu saya di antara masing-masing dealer yang mengeluarkan dari pihak Toyota maupun dari pihak Honda. Nah, untuk sisi keiritan, saya rasa itu kembali lagi masalah penggunaan atau cara menggunakan atau cara mengendari kendaraannya. Jadi kita nggak bisa membandingkan apple to apple karena yang satu itu bensin, yang satu itu solar ya. Jadi nggak bisa apple to apple. Tapi kalau bicara tenaga, bicara apa, masing-masing turbo, masing-masing punya kelebihan, masing-masing mempunyai tingkat kenyamanannya masing-masing. Hanya memang kalau dari sisi transmisi, setahu saya transmisi untuk Fortuner itu adalah transmisi otomatis yang biasa ya, bukan CVT. Tapi kalau untuk CR-V ya transmisinya adalah transmisi CVT. Biasanya orang punya selera masing-masing untuk kenyamanan dari penggunaan transmisi mau CVT ataupun mau otomatis biasa. Kalau CVT yang jelas tidak ada rasa untuk perpindahan persnelingnya atau perpindahan giginya. Sementara kalau yang otomatis biasa itu ya akan terasa lah perpindahannya seperti apa. Ini sih yang saya tahu ya informasinya. Kalau masalah lain-lain saya rasa masalah umum aja. Dari sisi harga juga sebenarnya nggak jauh beda untuk beli barunya, tidak ada perbedaan yang signifikan. Hanya mungkin kalau bicara tambahan yang tidak ada di Fortuner tapi ada di CR-V adalah sunroof. Jadi CR-V dia untuk yang tahu saya untuk yang tipe Prestige ini ada sunroofnya. Sunroofnya itu panoramic sunroof, jadi bisa dibuka untuk kita melihat moonroofnya, bisa juga totally terbuka, jadi benar-benar udara terbuka di atas yang kita lihat. Sementara kalau di Fortuner nggak ada sama sekali, dan tipe kedua mobil ini mempunyai karakter yang jelas yang berbeda, tidak sama karakternya. Jadi masing-masing kalau mau beli kedua kendaraan ini mungkin kembali lagi masalah selera ya. Dan juga kebetulan selera saya seperti ini, saya merasa nyaman. Kalau penggunaan sehari-hari untuk daily use, kalau pribadi saya lebih suka kalau untuk dalam kota, saya lebih suka pakai CR-V karena lebih nyaman, lebih handlingnya juga lebih mantap. Terus juga hanya memang kalau udah masuk jalan-jalan sempit, CR-V itu ternyata lebih besar, lebih lebar dibanding Fortuner kalau jalan sempit. Itu terasa sekali tuh kalau kita habis bawa Fortuner ke lokasi itu, terus bawa CR-V ke lokasi itu juga kok berasa sempit gitu jalannya. Ternyata memang lebih lebar CR-V dibandingin Fortuner. Jadi kalau untuk daily use saya lebih suka pakai CR-V.
Tapi kalau untuk luar kota, saya lebih suka pakai Fortuner. Kenapa? Karena pertimbangannya jalan-jalan di luar kota itu lebih lebih ini ya. Jalan-jalan di luar kota itu lebih kurang rapi atau mungkin banyak lubang atau apa, dan menghindari mungkin hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ini kan biar bagaimanapun hampir boleh dibilang nggak beda jauh dengan model sedan. Jadi kalau keluar kota itu kok kayaknya lebih lebih senang atau lebih tenang atau lebih nyaman pakai Fortuner dibandingin tapi untuk kapasitas, walaupun CR-V ini adalah 7 seater, tapi kok saya melihatnya bangku yang belakang ini tidak maksimal gitu penggunaannya. Ini bangku belakang ini benar-benar untuk anak kecil lah boleh dibilang. Kalau untuk orang dewasa, wah terserah aja bakalan tersiksa, dan posisi mobil juga benar-benar jadi ceper gitu. Jadi ceper, dan kapasitas kalau itu udah jelas nggak bakal nyaman. Semuanya tuh nggak nyaman, yang nyetirnya juga nggak nyaman, yang penduduknya juga nggak nyaman. Jadi kalau udah dipakai full 7 seater-nya itu udah nggak nyaman. Menurut saya. Tapi kalau ini hanya dipakai buat bagasi, ini cukup besar, cukup lapang bagasinya, cukup menampung banyak banyak barang-barang, dan yang jelas ini fungsinya hampir sama dengan sedan. Tidak rekomendasi untuk dijadikan 7 seaters. Sementara kalau Fortuner itu mau dijadikan bagasi, mau dijadikan 7 seaters, sangat-sangat layak. Karena ini sebenarnya nggak jauh beda ya dengan Kijang Innova. Jadi hanya mungkin tipe upgrade-nya atau tipe bagusnya atau ininya dari Kijang Innova yang ini ulang oleh pihak Toyotanya. Jadi mau bangkunya dibuka, bagasinya masih memungkinkan untuk kita isi barang-barang, walaupun pastinya tidak banyak. Tapi untuk yang duduk belakang itu masih sangat layak untuk duduk gitu, nggak seperti CR-V yang susah untuk orang dewasa duduk, kecuali untuk anak kecil. Kalau dari sisi AC-nya sendiri sih jelas-jelas dua-duanya dingin, nggak ada masalah. Sampai ke belakang pun juga dingin, karena memang jalur AC-nya juga banyak. Terus untuk sound system ini, perbandingan sound systemnya ya sepertinya seperti bumi sama langit nih, seperti bumi sama langit gitu. Jadi untuk sound systemnya Fortuner VRZ jauh lebih bagus, jauh lebih berkualitas dibandingkan sound systemnya CR-V Turbo. Karena CR-V ini sound systemnya terkenal di kalangan para pengguna CR-V ini, kualitasnya sangat-sangat jelek, tidak sesuai lah dengan harganya, tidak sesuai dengan harga CR-V-nya. Jadi benar-benar nggak worth it lah kalau untuk sound systemnya. Kalaupun sound system ini diganti dengan sound system yang lebih bagus ya, yang Android, yang apa, berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan tanya-tanya di forum, berdasarkan tanya-tanya dan lihat-lihat di YouTube juga, tidak ada yang pas posisinya sesuai dengan yang originalnya. Akan menutup sedikit ruang semprotan AC-nya. Jadi
sedikit menutup ruang keluar AC-nya, dan itu terkesan kok kurang apa ya, kurang kurang bagus gitu, nggak cantik gitu terkesannya. Walaupun memang buat penggemar audio ya lebih baik diganti seperti itu daripada dia dengerin suara yang memang kualitasnya memang nggak bagus. Sudah kualitasnya nggak bagus, layarnya juga kalau siang itu silau, kalau malam juga terlalu terang, dan sensitivitasnya itu nggak seperti kita pakai HP atau pakai yang kualitas yang seharusnya sesuai dengan harga mobil ini gitu loh. Sementara kalau untuk Fortuner itu kualitasnya sesuai dengan harga mobilnya gitu. Jadi cukup puas lah, kalaupun ada penambahan mungkin tidak banyak penambahan yang dibutuhkan, paling penggantian speaker atau apa, itu pun kalau memang kita ingin mengejar sound quality ya. Jadi beberapa hal mungkin pengalaman saya memakai kedua mobil ini yang yang menurut saya mungkin bisa saya share, saya bisa bagi-bagi ke teman-teman. Buat yang ingin memilih CR-V, ya itulah tadi gambarannya dari saya. Yang ingin memilih Fortuner, ya itulah gambarannya dari saya. Semoga bermanfaat pengalaman saya mempunyai dua mobil ini. Jadi jangan sampai nanti nyesel belinya gitu loh, cuman ngeliat tampilannya tapi belum ngulik gitu, belum nyari informasinya, ini kelebihannya apa, ini kekurangannya apa, dan kebalikannya. Yang jelas dua mobil yang setahu saya paling laku di Indonesia. Itu aja mungkin video yang bisa saya share, pengalaman saya yang bisa saya share. Nanti mungkin saya akan coba ngulik ya. Kemarin saya udah ngulik untuk Fortuner, nanti saya akan ngulik lebih dalam lagi mengenai CR-V, kelebihan dan kekurangannya CR-V lebih dalam. Kalau ini perbandingan aja, kalau orang yang mau beli Fortuner atau mau beli CR-V supaya ada gambaran gitu loh. Syukur-syukur bisa beli dua-duanya juga, nggak cuma beli satu gitu loh. Jadi nggak mungkin lah dalam satu mobil itu ada yang sempurna, itu nggak mungkin. Itu aja yang bisa saya sampaikan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.